Pengertian disiplin belajar yaitu disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Jadi disiplin belajar adalah membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak memaksakan untuk belajar sehari penuh, tapi dengan belajar sedikit demi sedikit. Jadi contohnya kayak belajar itu nggak harus ya pagi, siang, sore, malam terus-terusan belajar 24 jam belajar tanpa makan, tanpa minum, tanpa mandi kayak gitu. Kita belajar ada porsinya, ada belajar di jam-jam tertentu. Misalkan kita belajar di siang hari di 15 menit doang membaca buku apa, terus nanti lagi. Jadi jangan diterus-terusin seperti itu. Terus untuk tujuan disiplin belajar yaitu tujuan dari disiplin belajar adalah menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat untuk mencambuk atau demi masa depan. Jadi untuk tujuan disiplin belajar ini menjadikan peraturan yang ada atau peraturan yang ada di sekolah kamu atau di sekolah sekolah yang ada ya sebagai pendukung atau sebagai penunjang diri untuk lebih baik belajarnya, bukan berarti untuk demi masa depan aja atau cita-cita. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk mendisiplinkan belajar. Baik, untuk hal-hal tersebut adalah A. Mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah tidak hanya sekedar untuk mengetahui oleh teman. Jadi ke sekolah itu bukan tujuannya untuk bersosial aja, bukan tujuannya itu untuk mencari teman, tapi kita juga menimba ilmu di sana. Untuk yang B, sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu seperti yang saya jelaskan tadi, dan bukan untuk teman-teman. Jadi mencari ilmu bukan untuk bermain saja dengan teman-teman. Belajar harus siap mental agar kelak bila ada sulitnya pelajaran sudah siap menerima kenyataan di sekolah. Jadi belajar itu harus siap mental. Kita harus siap mental kita, siap hati kita agar kedepannya kita itu bisa menerima kenyataan di dalam sekolah. Kenyataan seperti apa? Kenyataan mata pelajaran yang kita kuasai atau kita hadapi ke depannya seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk yang D, harus mengikuti segala peraturan dan benar mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati. Jadi kita itu harus mengikuti segala peraturan yang ada di sekolah, di kelas, kayak gitu. Peraturan mata pelajaran apa yang kita ikuti seperti itu dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Memiliki sopan santun untuk yang memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Maksudnya kita harus sopan kepada guru, menaati peraturan yang ada. Terus kita harus sopan kepada orang tua kita, nggak cuma orang tua, keluarga, kakak yang lebih tua dari kita, dan masyarakat, mungkin tetangga seperti itu. Untuk yang F, tidak hanya mau menanggungnya sendiri. Jadi bisa kita belajar dengan kelompok, dengan teman seperti itu. Dan untuk hal yang perlu disiapkan untuk belajar, yang untuk disiplin belajar itu diri sendiri. Yang pertama diri sendiri, yang kedua tempat belajar yang memadai. Diri sendiri itu maksudnya dalam artian diri kita itu siap gak sih untuk belajar, menerima ilmu-ilmu yang diperoleh, seperti anak SMP mau ke SMA gitu kan. Kita siap gak sih masuk SMA ini, siap gak sih kita masuk ke SMK ini, siap gak sih kita masuk ke sekolah ini. Begitu pula dengan anak SMA, siap gak sih kita lulus SMA, kerja, atau kuliah seperti itu. Tempat belajar ini ya termasuk tempat belajar yang memadai, seperti kelas, adanya ruangan, adanya bangku, adanya kursi seperti itu. Terus bahan pelajaran ini ya bahan yang diajarkan oleh gurunya, seperti mata pelajaran yang ada matematika,
tentang sejarah seperti itu. Terus untuk waktu belajar yang selanjutnya, waktu belajar itu kita harus tahu, harus bisa memanajemen waktu belajar. Waktu belajar yang kita manage kapan kita bisa belajar dan di saat apa kita bisa belajar gitu. Terus istirahat juga termasuk di dalam manajemen waktu. Jadi kita nggak harus belajar terus menerus, kita juga perlu yang namanya istirahat. Jadi kita nggak harus belajar terus, kita juga ada kalanya kita istirahat seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, bagaimana cara saya biar mampu mendisiplinkan belajar saya? Bagaimana cara saya biar mendisiplinkan belajar? Mendisiplinkan belajar itu mudah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Yang namanya disiplin belajar itu, kita kan membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak adanya memaksakan untuk belajar. Jadi kalau misalkan ingin disiplin belajar, itu kita membuat seperti daftar belajar atau daftar kapan saja kita bisa belajar. Nggak usah perlu lama-lama belajar, itu 15 menit kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh itu bakal masuk ke otak kayak gitu. Jadi nggak perlu kok harus belajar yang kayak gimana, nggak perlu, karena kita itu belajar sedikit-sedikit, kita memahami sedikit demi sedikit, itu pun sudah bisa masuk ke dalam otak gitu. Ada yang dipertanyakan lagi? Bagaimana cara saya agar belajar saya bisa terjadwal dengan baik? Terjadwal dengan baik ya, seperti yang saya jelaskan. Jadi kita memanajemen waktu kita agar daftar belajar kita itu tersusun. Misalkan saya nih ya, saya pengen belajar saya lebih disiplin lagi gitu kan. Itu saya bikin apa ya, istilahnya kayak jadwal, tapi jadwalnya itu tersusun. Jam sekian saya waktunya mandi, jam sekian saya belajar selama 15 menit, terus jam berapa lagi belajar lagi. Kita nggak perlu 24 jam belajar gitu ya. Terus saya mau tanya lagi, satu lagi, apa yang saya lakukan jika belajar saya kurang efektif? Belajar kurang efektif itu tergantung dari diri sendiri ya, seperti yang saya katakan tadi. Untuk mendisiplinkan belajar, untuk mempersiapkan agar kita disiplin itu dari diri kita sendiri. Jadi kita harus membuka rasa senang terhadap pelajaran yang kita anut atau yang kita mau, seperti itu. Atau bisa saja membutuhkan rasa senang terhadap guru kayak gitu. Misalkan kita mempunyai waktu SMP atau SMA, kita punya guru favorit gitu. Wih, guru itu cakep gitu. Nah, itu jadi guru favorit gitu. Itu juga bisa. Terus badan harus sehat seperti itu, pikiran harus tenang, nggak mikirin pacar, nggak mikirin putus cinta gitu. Terus membutuhkan rasa percaya diri terhadap apa yang kita rasakan. Maksudnya membutuhkan rasa percaya diri itu dalam hal aku mampu nih untuk belajar ini, aku mampu untuk belajar matematika, aku mampu untuk belajar hitung-hitungan, aku mampu belajar sejarah, aku mampu belajar tentang psikologi atau yang sebagainya. Terus tempat belajar juga, misalkan ada tugas di rumah, nah itu kita cari tempat yang enak buat kita belajar, seperti di taman, kan tempatnya sejuk, di taman, di kamar. Kalau di kamar pasti ya, setiap orang tuh pasti suka
bahan pelajaran yang kita bisa, yang kita mau, yang kamu mau, seperti itu. Maksudnya kamu pengennya belajar mata pelajaran apa yang kamu suka gitu. Kamu suka sejarah yang kamu anut, pasti itu bakal bisa menggugah rasa kedisiplinan belajar kamu. Yang penting manajemen waktu untuk belajar aja sih. Kalau manajemen waktu belajar kita itu lebih efektif, lebih efisien, mungkin disiplin belajar bakalan lebih tertata. Kalau manajemen waktunya nggak efisien, ya nggak bakalan bisa. Jadi disiplin belajar tuh lebih santai sebenarnya. Bukan berdisiplin tuh harus pakai baju ini kayak peraturan sekolah, enggak. Disiplin belajar tuh malah lebih santai dari kenyataan. Sini aku mau ngajak Ananda untuk berdiskusi tentang disiplin belajar. Menurutmu tuh sebelum kamu tahu tentang disiplin belajar ini, disiplin belajar itu menurutmu tuh dulu banget gitu, mama atau bapak atau orang-orang terdekat bilang disiplin dong belajarnya gini-gini, itu menurutmu gimana artian dari disiplin belajar di prinsipmu? Prinsipku ya kayak belajar main gitulah. Nah seperti itu, disiplin belajar tuh lebih santai. Yang belajar tapi nggak usah 24 jam harus selalu belajar terus, nggak selalu. Nah, belajar itu juga ada waktu jedanya. Orang kalau terus-terusan belajar, orang kalau terus-terusan memikirkan segala sesuatu pasti gila lama. Kebanyakan ilmu, kebanyakan belajar, kebanyakan mikirin mata pelajaran, juga ada refleksi, liburan gitu. Nggak harus disiplin belajarnya disiplin terus gitu. Enggak. Yang namanya disiplin belajar di sini juga tertera bahwa membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat. Setiap saat itu bukan berarti 24 jam kita harus belajar terus, enggak. Kita setiap saat itu maksudnya satu hari 1 jam aja untuk belajar sama ngerjain tugas. Mungkin kalau tugasnya lebih sulit kan waktu belajar juga lebih banyak, tapi nggak usah banyak-banyak, yang penting dicicil nanti juga bakal kelar. Itu namanya disiplin belajar. Itu aja diskusi pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah itu aja. Sudah. Baik, saya tutup ya. Saya Laraswati Putri menutup acara di malam hari ini untuk tentang kedisiplinan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.